طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, bil khusus al-karam Pamanda al-Ustaz Musafi wal karam, ayahanda Abah Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar kita kembali berkumpul di Masjid Jami'ul Faizin melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian diisi dengan majelis ilmu. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangannya, ketidakkhusyuannya semoga disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah istiqomahkan kita dalam taat dan ibadah serta kebaikan hingga ajal menjemput kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan berkah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, yang mengalami kesulitan-kesulitannya dimudahkan oleh Allah, yang punya masalahnya dibereskan oleh Allah. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan untuk membantu agama, bermanfaat untuk muslimin wa muslimat, dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala keinginan, segala harapan, segala cita-cita yang belum terkabul semoga dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah semoga putra-putri kita dijadikan putra-putri yang saleh wassalihah, tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang pintar, mendapat ilmu yang manfaat dan barokah, menjadi ahli sujud, menjadi ahli ibadah, menjadi anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah di antara mereka yang belum ibadah dimudahkan untuk ibadah, yang belum sujud dimudahkan untuk sujud, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat, yang masih terjebak dalam kemaksiatan semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk mualif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ali bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, bin Ahmad bin Hasan Fadl, bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Syekh Kansul Syekh Al-Qadir Al-Jalani, wa jamil awliya wal aqtab wal amjad wal awtad sahibatil salihin, Syekh Kansul Murabbil Ina bi Hamdaki bin Syekh Musallim, jami'a abaina mahatina jaddatina ala kulli salahatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir semoga Allah meridhai beliau berkata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam maridun, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit. Fara'ahu yusalli ala wisadatin, Nabi melihat sahabat yang sedang sakit tersebut sholat di atas bantal, sholat sujud di atas bantal. Farama biha, lalu bantal tersebut diambil oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disingkirkan. Wa qala, Nabi bersabda, sholli alal ardi in istata'ta, kalau engkau mampu, kalau kamu bisa,
ya sholatlah, sujudlah di atas tanah, jangan sujud di atas bantal. Ya, sujudlah di atas tanah jika engkau mau, jika engkau mampu. Wa illa fa'auni imaan, kalau engkau tidak mampu, nggak bisa untuk sujud di bawah seperti biasa dalam keadaan normal, fa'auni imaan, cukup tundukkan kepala. Ya, cukup tundukkan kepala. Waja'al sujudaka, jadikan sujudmu akhfadha min ruku'ika, itu lebih rendah dibanding sujudmu. Ya, jadi ketika ruku ya tunduk seperti ini, ya. Nanti pas sujud lebih rendah lagi. Ya, ini mah nggak ada patokannya, semampunya, sebisa kita. Jadi jangan sampai nanti rukunya terlalu bawah sehingga sujudnya nanti pas ke bawahnya agak repot. Jadi semampunya, seenaknya, sebisanya, yang sekiranya enak maka lakukan. Ya. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, wasohahu Abu Hatim, ya, dan disahihkan oleh Abu Hatim, waqafahu, dan dimauqufkan. Al-makna ijmali, makna secara global. Rakhasa syari'ul hakimu fil imani, syariat agama Islam meringankan ketika nunduk di dalam sujud. Idza ajaza anis sujudi alal ardi, jadi bagi orang yang nggak bisa sujud secara normal di atas sejadah, maka cukup dia menundukkan ke kepalanya. Wa arsyadahu ila annahu yafsilu ma baina ruku'i wa sujudi fil imani, yang penting bedakan antara ruku dan sujudnya. Si Nabi besar Muhammad ngasih petunjuk, ngasih pelajaran kepada kita semua, yang penting nanti sujudnya harus lebih rendah dibanding rukuknya, ya. Bi an yakuna al-imanu lis-sujudi aqalla min al-imani lirruku', hendaknya nunduk ketika sujud itu lebih rendah, ya, dibanding nunduk ketika ruku', ya. Wala yahmilu syai'an al ardi yasjudu alaihi halatal imani, nggak perlu ngambil bantal untuk sujud di atas bantal. Jadi ini sahabat yang sedang sakit ini nggak bisa sujud secara normal di atas sejadah, dikarenakan dia nggak bisa sujud di atas sejadah, dia ambil bantal, dia tumpuk sama dia, sujudnya di atas bantal. Justru nggak sah yang seperti itu. Jadi gimana? Cukup ketika ruku Allahu Akbar begini, ya. Nanti pas sujudnya, ya, sami Allahu liman hamidah, sujudnya lebih rendah lagi, ya, lebih nunduk lagi. Jadi dikira-kira saja dia mampunya semana, ya. Oh, sujudnya mampunya segini misalnya, maka rukunya begini, ya, nanti tegak lagi seperti itu. Jadi kira-kira semampunya dan sebisanya. Jadi agama ini mudah, nggak ada ceritanya orang nggak bisa sholat. Jadi meskipun sakit tetap seseorang diwajibkan untuk sholat. Nggak bisa sujud seperti umumnya orang sehat, maka cukup dengan menundukkan kepala dan badan, maka itu sudah dianggap ruku dan sujud. Walihada ankara sallallahu alaihi wasallam ala man ra'ahu hamila wisadatan fasajada 'alaiha farama biha. Dan Nabi besar Muhammad dalam hadis ini, ya, mengingkari, ya, meluruskan sahabat yang sujudnya di atas bantal, ya. Kata Nabi nggak perlu dipakai bantal, bantalnya disingkirkan, cukup ketika ruku dan ketika sujud dengan menundukkan kepala dan badan, ya. Fiqhul hadis. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, masyru'iyatu iyadatil marid, dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit, ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada jamaah yang sakit,
Ya, ketika ada sahabatnya yang sakit, itu dijenguk oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ada riwayat dari Jabir pula, afdolul iyadati ajran sur'atal qiyami indal marid. Itu paling afdolnya jenguk orang sakit, ya itu orang jenguk orang sakit pahalanya besar. Ya. Nah, ketahuilah orang yang paling gede pahalanya ketika menjenguk orang sakit ialah yang paling cepat bangunnya ketika menjenguk. Artinya apa? Jenguk orang sakit itu jangan lama-lama. Ya, jenguk orang sakit bagus, yang paling bagus jenguknya jangan lama-lama. Kalau kelamaan malah gak bagus. Ya, kenapa di sini Nabi besar Muhammad SAW memerintahkan kita kalau jenguk orang sakit jangan lama-lama, ya, dikarenakan ini kita bukan mau hadir pesta, bukan mau hadir senang-senang, bukan mau hadir hajatan, ya, bukan silaturahim biasa. Ya, kalau silaturahim biasa, kawan kita, tetangga kita, saudara kita ada pesta, ada selamatan, ya kita berlama-lama nggak ada masalah. Memang kondisinya sehat. Ya, akan tapi kalau kita jenguk orang sakit, ini jangan lama-lama. Kenapa? Orang yang sakit, namanya sakit, dia nggak nyaman, duduk nggak nyaman, tiduran nggak nyaman. Terkadang ketika ada yang jenguk, dia harus berusaha untuk menahan sakitnya. Ya. Dan orang yang sakitnya nggak bisa mandi, dia nggak bisa mandi, dia nggak bisa bersih-bersih, ya. Dan dia juga nggak bisa gosok gigi, nggak nyaman, nggak enak. Ini mau ngobrol nggak enak, ya. Nemuin juga sebetulnya dia malu. Kemudian kalau dia merasa sakit juga, mau merasakan sakit juga nggak enak, ya. Maka itu kata Nabi besar Muhammad, jenguk orang sakit yang paling gede pahalanya adalah yang jenguknya paling cepat. Ya, orang yang jenguk paling cepat itu yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana jenguk orang sakit? Ya udah jenguk. Jenguk, tanya, ya, apa saja yang dirasakan, kemudian hibur dia. Ya udah, ya hibur. Ya, semoga cepat sembuh. Udah, ya hibur. Udah kayak begini juga banyak kok. Ya, nggak lama juga nanti bakal sembuh. Jangan ditakut-takutin. Ditanya apa keluhannya, kepala puyeng, mau makan mual, mau berdiri kunang-kunang. Oh, teman saya juga kemarin begitu. Terus gimana? Dapat 3 hari mati. Lah, ini tambah kepikiran dia. Ya, dia tambah kepikiran, tambah sumpah. Akhirnya apa? Dengan datangnya kita bukan tambah sembuh, malah bikin tambah sakit. Intinya dihibur. Udah gak apa-apa. Yang namanya orang hidup kalau nggak sehat sakit. Ya, itu penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghapusan dosa, pengangkatan derajat. Ya, itu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya nggak bisa ke masjid, saya nggak bisa ngaji. Udah, kamu orang baik. Kamu kalau sehat biasanya ke masjid, kamu kalau sehat biasanya ngaji, tetap dapat pahala full. Dapat pahala full sholat, dapat pahala full ngaji, karena biasanya adalah orang yang baik dihibur, ya. Dan kemudian hati-hati kalau bawa makanan buat orang yang sakit. Kenapa? Karena orang yang sakit nggak bisa makan sembarangan. Ya, terkadang ada beberapa pantangan yang nggak boleh dimakan oleh orang yang sakit. Ya, ini kita bawa makanan kesukaan dia, padahal sama dokter nggak boleh. Yang namanya dia kepengen dimakan akhirnya. Ya, nah ini kita datang bukannya bikin tambah sehat, malah bawa penyakit. Jadi kalau mau bawa makanan, niatin bawa makanan buat yang ngejaganya saja. Ya, itu yang jaga kan butuh makanan. Ya, yang ngejaga kan butuh kopi juga tuh. Kadang dia nggak bisa kerja, dia nggak bisa dagang. Ya, dikarenakan jaga orang yang sakit. Nah, bawain dah tuh makanan buat yang jaga. Ya. Adapun buat orang yang sakit, gak usah berat-berat, bawain aja duit, ya, bawain duit, ya, yang merah-merah, ya, biar cepat
bercepat sehat. Dan orang sakit jangan diajak selfie. Ini kadang orang sakit ajak selfie. Foto dulu ya, ntar kita kirim ke teman-teman selfie. Ya, itu orang sakit juga nggak enak. Dia nggak bisa mandi, mukanya pucat juga dia nggak enak. Ya, seandainya harus foto pun apa? Izin dulu. Itu pun foto dari jauh. Ya, nggak perlu mukanya itu sampai terlihat. Ini diantara apa? Adab-adab dalam jenguk orang sakit. Ini kadang orang sakit apa? Kadang sakit dia nggak sadar ya. Mukanya juga dia nggak enak, kadang juga bajunya terbuka dan lain sebagainya. Hati-hati, ini karena main foto-foto aja. Ya, yang sakit ya, ini banyak alat, nggak pakai baju, ya, atau kondisinya nggak enak, ya, main foto disebar. Belum tentu dia ridho itu. Coba Allah balik kita yang begitu, nggak pakai baju, ya, lagi sakit foto disebar. Kira-kira kita bangga apa malu tuh? Malu kita. Hati-hati nih, di antara adab-adab juga kan, jangan sembarangan foto, jangan sembarangan nge-share ya. Apalagi orang udah wafat. Ya, orang udah wafat main foto-foto aja. Foto ya, di-share di Facebook, di-share di WhatsApp, buat apa? Ya. Lebih baik kalau itu memang orang tua kita, itu keluarga kita, cukup buat konsumsi pribadi saja. Ya, buat pribadi kita, nggak perlu di-share di Facebook, nggak perlu share di WhatsApp. Kenapa? Ya karena wajah orang yang sakit, wajah orang yang wafat, ya kan sedang tidak enak, jadi nggak perlu lah, ya nggak perlu di-share, ya. Apalagi nanti kalau ada orang yang nggak suka dan lain sebagainya, ya, oh ini mukanya serem ya, oh mukanya begini ya, ini bahaya jadinya. Ya, akhirnya apa? Membuat sakit, membuat luka, keluarga buka. Ini udah sedih dia ditinggal keluarga, ada omongan-omongan yang enggak enak. Jadi kasih tahu tuh, ya, dikasih tahu ya kalau jenguk orang sakit atau kalau sedang takziah, ya, hati-hati tuh, nggak perlu foto-foto, ya, nggak perlu dipoto, ya. Baik. Jadi Nabi besar Muhammad SAW di sini mengajarkan paling besarnya pahala jenguk orang sakit ialah orang yang paling cepat jenguknya. Ya. Kalau kelamaan, nah ini ganggu orang yang sakit. Orang sakit nggak nyaman, ya, dia nggak nyaman. Udah lagi nggak enak, yang jenguk nggak paham-paham, nggak pulang-pulang, lama di situ. Kecuali kawan dekat, ini memang kawan akrab kita, memang dia kepengen kita nemenin dia. Kamu jangan buru-buru pulang, temenin saya dulu, hibur saya dulu, ya. Nah itu lain lagi tak, ya, kalau itu lain lagi. Baik, tapi secara normal jenguk orang sakit itu jangan lama-lama, ya. Kemudian yang kedua, ada musti'anatil maridi bihajatin halatas sujud, ya. Jadi orang yang sakit nggak perlu ketika dia nggak bisa sujud, nggak perlu dia ngambil bantal, ya, untuk ganti dari sujud di atas sejadah. Cukup dengan dia menundukkan kepala dan tubuhnya, maka itu sudah cukup. Kenapa? Karena kondisi dia dalam keadaan sakit. Tapi dalam keadaan normal, a'dha'u sujud sab'atun. Anggota sujud itu ada 7. Al-jabahatu, jidat, ya, wa buturul kaffain, 2 telapak tangan, udah 3 nih. Wa rukbatani, 2 dengkul, udah berapa? 5. Ya, kemudian wa butunu asabi'ir rijlai, dan perut jari-jari kaki, ya, wajib ditekuk tuh. Jari-jari kaki wajib ditekuk. Nah, ini hati-hati nih. Ini ada aja yang sholatnya sujudnya ngambang begini. Ada gak? Ada yang masih ngambang begini. Nah, ini nggak sah nih, wajib ditekuk. Nah, ini jidat juga diperhatikan nih, anak-anak kita ya, yang rambutnya panjang pakai peci. Ini rambut panjang nggak pakai peci, akhirnya sujudnya rambutnya nutupin jidatnya, nggak sah. Nah, pakai peci juga nggak boleh begini, tapi harus diangkat, ya, harus diangkat sekiranya jidat ini tidak ada yang menghalangi. Ya. Ini 7 anggota sujud dalam keadaan normal, ya, dalam keadaan normal, ya, 7 anggota sujud ini harus ada di atas sejadah. Tapi ketika seseorang sakit, maka dia cukup dengan menundukkan kepala dan badannya
maka sholatnya itu sudah dianggap sah. Nah, kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah. Nah, Jabir bin Abdullah ini sahabat yang sangat agung. Karena min ulama is-sahabah. Ini Jabir bin Abdullah termasuk ulama dari kalangan sahabat. Jadi nggak semua sahabat Nabi itu menjadi ulama. Ya, hanya beberapa saja dari sahabat Nabi yang menjadi ulama. Wa kana lahu halaqatu ilmin fil Masjidin Nabawi. Dan Jabir bin Abdullah ini mengajar di Masjid Nabawi. Dia punya tempat itu mengajar kaum muslimin di Masjid Nabawi. Ya. Namun di masa tuanya itu Jabir bin Abdullah matanya buta. Ya, di akhir usianya itu mata beliau buta. Nah, beliau wafat pada usia 94 tahun. Jadi cukup sepuh ya. Wafatnya pada usia 94 tahun. Ahadul mukthirina min riwayatil hadits an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, jadi ada sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, di antaranya Abu Hurairah dan juga Jabir bin Abdullah. Ini banyak meriwayatkan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawa aktsar min alfi wa arba'i mi'ati hadis. Ya, beliau meriwayatkan lebih dari 1400 hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Jabir bin Abdullah beliau pernah bercerita, "Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sitta asrata ghazwatan." Ya, aku ikut perang bersama Nabi itu sebanyak 16 peperangan. Ya, jadi ini Jabir bin Abdullah ini bukan hanya dia sholat bersama Nabi, bukan hanya dia belajar bersama Nabi, bukan hanya zikir bersama Nabi, tapi perang pun ya ikut mendampingi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam aqdir an agzwa hatta qutila abi bi Uhud. Ya. Sebelumnya aku nggak bisa ikut perang. Ya, sebelumnya aku nggak bisa ikut perang. Kenapa? Karena yukhlifuni ala ikhwati wa kuntis'an. Ya. Yang mana aku diperintahkan oleh ayahku untuk ngejaga adik-adikku. Jadi adik-adiknya ke-9 perempuan semua. Jadi bapaknya dia nggak pernah boleh ikut perang. Yang perang selalu bapaknya. Ya, udah kamu gak usah ikut perang. Kamu temenin adik-adik kamu. Ya, yang perang selalu bapaknya. Hingga bapaknya terbunuh pada perang Uhud. Itu ketika perang Uhud, ayahnya terbunuh dan jenazah ayahnya nih wajahnya hancur, Pak. Sama orang kafir, ya matanya dicongkel, hidungnya diputus, hancur pokoknya. Wajahnya tuh nggak jelas, ya habis. Intinya banyak luka-luka dan dibikin cacat sama orang kafir. Itu Jabir bin Abdullah ketika buka jasad ayah nangis, ya nangis Jabir bin Abdullah. Dan juga bibi beliau juga nangis sejadi-jadinya, nggak tega melihat ayahnya seperti itu. Ya, langsung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Ya, itu Nabi besar Muhammad menghibur keduanya. Kalian nangis nggak nangis tetap aja. Nih ayah kamu ini apa? Ini dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana nih Abdullah ayah Jabir ini termasuk di antara sahabat yang ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi besar waktu cerita itu ayahnya Jabir bin Abdullah setelah wafatnya ditawari oleh Allah, ya Jabir, ya Abdullah, kau minta apa? Ya engkau minta apa? Engkau kepengen apa? Makanya jangan kita sangka orang yang wafat di jalan Allah itu mati, tidak. Akan tapi mereka masih hidup dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alamnya tapi alamnya beda. Nah, ini udah wafat nih Abdullah. Ya, ditanya oleh Allah, kau mau apa? Apa kata Abdullah? Ya Allah, aku pengen hidup lagi. Aku pengen hidup lagi, aku pengen ikut perang lagi, dan aku terbunuh lagi. Kenapa? Saking gedenya pahala orang yang mati dalam keadaan syahid. Ya, jadi di sini Nabi besar apa? Menghibur Jabir bin Abdullah. Ya, ini ayah kamu istimewa. Ya kamu semua sedih. Ngelihat kayaknya kau matinya sengsara.
Dilihat kayaknya kok matinya mengenaskan, padahal apa? Di sisi Allah, oh ini Pak mendapat kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pelantara. Kalau orang yang mati syahid lain-lainnya itu gak diajak ngomong langsung. Ya, ini ayahmu diajak bicara langsung tanpa pelantara. Ini diantara bentuk keistimewaan Abdullah, ayahnya Jabir. Maka itu Jabir bin Abdullah agar terobati dari kesedihannya, ya. Akan tapi apa? Bisa gak hidup lagi? Udah gak bisa, ya. Akan tapi kepengenannya tuh orang yang mati syahid pengen dihidupin lagi, pengen perang lagi, pengen mati lagi dalam peperangan. Saking besarnya pahala orang yang mati dalam keadaan syahid, meskipun di dunia sepertinya kok matinya mengenaskan, kok matinya kayaknya kok sengsara, tapi ternyata tidak. Di sisi Allah pahalanya itu sangat besar. Nah, jadi Jabir bin Abdullah ini nggak ikut perang Badar, nggak ikut perang Uhud. Jadi kan perang Badar, perang Uhud, perang yang sangat penting. Tapi Jabir bin Abdullah nggak pernah ikut perang Badar, nggak ikut perang Uhud. Kenapa? Ya karena selagi masih ada ayahnya, dia nggak bisa ikut perang, tapi ngejaga adik-adik perempuannya sebanyak 9. Nah, suatu hari itu Jabir bin Abdullah akhirnya nikah. Ini Jabir bin Abdullah kan tadinya bujangan, akhirnya nikah. Dengar Jabir bin Abdullah nikah, Nabi nanya, "Tazawwajta?" Ya Jabir, kau udah nikah? Nah, ya Rasul, aku udah nikah. Bikron aw thayyiban? Bikron am thayyiban? Kau nikahnya sama perawan apa sama janda? Ditanya sama Nabi. Ya, qala bal thayyiban. Kata Jabir, aku nikah dengan janda. Kata Nabi, kenapa gak sama perawan? Ya, sama Nabi ditanya, kenapa gak sama perawan, kok milih janda? Gitu. Akhirnya apa kata Jabir bin Abdullah? Ya Rasul, aku punya adik 9. Kalau aku nyari perawan juga, nyari muda juga, takutnya dia malah main-main juga sama adik-adik aku. Makanya aku pilih janda, sekaligus biar bisa ngejaga dan ngedidik adik-adik aku. Maka apa? Itu Nabi besar Muhammad SAW bersabda, as-sa'i al-armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail. Ya. Orang yang ngebantu para janda dan orang-orang miskin itu seperti orang yang jihad di jalan Allah, seperti orang yang puasa di siang harinya, dan seperti orang yang tahajud di malam harinya. Jadi intinya di Jabir bin Abdullah, dia nikah bukan hanya untuk kesenangan pribadi, tapi juga untuk bantu janda, sekaligus bisa ngedidik, ngejaga adik-adiknya yang masih kecil. Dan itu dipuji oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menikahi janda kalau ada kebutuhan tertentu, ya maka itu hukumnya dibolehkan. Ya. Dan pernah juga di Jabir bin Abdullah ketika perang Khandaq. Ini perang Khandaq disebut perang Khandaq, yang mana ini Madinah ingin diserbu oleh orang-orang kafir. Ini orang kafir semua sepakat. Orang kafir semua bergabung, ya. Ini dalam pasukan besar, ya, orang kafirnya, orang munafiknya, orang musyriknya, orang Yahudinya, semua bersatu. Ya, makanya disebut perang sekutu tuh. Ya, disebut juga perang sekutu, semua bersatu. Ngapain? Untuk membumi hanguskan Madinah. Ya, ini Madinah mau dibumi hanguskan. Ya. Sedangkan Nabi besar Muhammad beserta para sahabat di Madinah nggak begitu banyak. Ini pasukan yang menyerang banyak sekali. Ya, akhirnya Salman Al-Farisi, ya, beliau usul kepada Nabi besar Muhammad, ya Rasulullah, dulu kami di Persia. Ini kalau perang itu biasa kita ngegali parit, apa parit? Gali lubang. Digali lubang, biar apa? Biar pasukan musuh nggak bisa leluasa untuk masuk. Nah, ini Madinah, bentuk Madinah itu berbeda dengan daerah-daerah yang lainnya. Saat itu Madinah ini pintu masuk hanya bisa lewat depan saja, pintu masuk. Kanan kiri ini dipenuhi dengan kebun-kebun korma, pohon korma semua kanan kirinya. Belakangnya ini batu-batu cadas, nggak bisa dilewati.
oleh pejalan kaki dan oleh binatang. Jadi mau nggak mau musuh kalau mau nyerang Madinah harus lewat depan. Nah, ini keunggulan Madinah nih. Ya, jadi nggak bisa diserang lewat kanan, nggak bisa. Kenapa? Kebun korma semua, kiri juga kebun korma, belakang batu-batu cadas. Nah, kata Salman Al Farisi, ya Rasul, gimana kalau kita gali parit aja? Gali parit di gerbang pintu Madinah yang sekiranya kuda nggak bisa lewat, nggak bisa lompat. Yang sekiranya kuda nggak bisa lompat, gali dah. Akhirnya disetujui oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah gali parit, ya, gali parit. Itu yang pernah ke Mekah dan Madinah tahu. Ya, itu di sana batunya tuh batu-batu cadas. Ya. Sedangkan dulu tuh belum ada alat-alat berat. Itu digali, kayak apa itu susahnya. Ya digali. Ya, itu zaman susah saat itu. Itu banyak para sahabat yang kelaparan. Dan Nabi besar Muhammad SAW itu 3 hari nggak makan. Rasul 3 hari nggak makan, makanya perutnya sampai diikat dengan batu, diganjel sama batu biar bisa tetap tegak. Ya zaman susah, zaman Nabi besar Muhammad itu dulu zaman susah, banyak sahabat lapar sambil gali parit. Nah itu ada batu nggak bisa dihancurkan, itu ada batu nggak bisa dihancurkan semua, ya ngancurin malah alatnya yang patah. Akhirnya ngadu kepada Nabi besar Muhammad SAW, ya Rasul, ini ada batu nggak bisa dihancurkan. Ya, akhirnya apa? Nabi yang ngambil palu besarnya itu dipukul sama Nabi. Ya, pas di pukulan kedua atau ketiga baru batu itu hancur. Ya, ada ulama yang mengomentari itu Nabi Muhammad lagi lapar, makanya pukulan kedua atau ketiga baru hancur. Coba kalau Nabi nggak lapar, mungkin pukulan pertama itu langsung hancur. Jadi Nabi Muhammad itu punya kekuatan, ya, melebihi kekuatan manusia secara umum. Nah ini udah mentok, Nabi Muhammad yang ngancurin batunya. Nah ini ketika lagi perang semua lagi kelaparan, ya lagi gali parit. Ini Jabir bin Abdullah tahu Nabi Muhammad lagi lapar ini. Ya 3 hari nggak makan, dia pulang ke rumahnya, nanya sama istrinya, ya, wahai istriku, di rumah ada makanan apa? Ya, nggak banyak makanan, cuman ada beberapa gandum, ya bisa dibikin roti lah, sekitar buat 10 orang nggak bisa. Sama ada anak kambing, masih kecil, kurus lagi. Ya, cuman bisa makan untuk 10 orang. Dia Jabir juga nggak kaya. Ya, dia nggak kaya, tapi apa? Ada pikiran mau sedekah. Ada pikiran untuk menyenangkan Nabi besar Muhammad SAW. Ya, wahai istriku, Nabi Muhammad lapar, 3 hari nggak makan, ini lagi pada perang kerja bakti. Gimana kalau engkau masak bikin roti sama daging, nanti aku panggil Nabi Muhammad. Ya sudah, ya, tapi ingat, bisikin aja Nabi Muhammad, bisikin, ya, 5 atau 10 orang dah, bawa ke sini makan. Ya siap. Itu Habib Nabi cerita. Itu ketika Jabir bin Abdullah akan keluar rumah, diingetin lagi sama istrinya, ingat ya, bisikin aja, yang lain jangan sampai dengar, karena ada ribuan itu. Ya, yang kerja itu ada ribuan, lapar semua. Ini makanan cuma sedikit. Ingat, bisikin aja, biar Nabi yang nunjuk 5 atau 10 orang. Akhirnya apa? Ya, berangkat Jabir bin Abdullah membisiki Nabi Muhammad, ya Rasulullah, di rumah ada sedikit makanan, tolong ajak, ya, 10 orangan untuk makan di rumah. Ya. Kata Nabi, ya Jabir, bilang sama istrimu, sebelum saya nyampe ke sana, itu tempat jangan dibuka. Ya, itu roti, itu daging, jangan dibuka, nggak usah disediain, udah biar ada di tempatnya. Itu pesan Nabi. Akhirnya apa? Ya udah, siap ya Rasul. Akhirnya Nabi Muhammad teriak, wahai sahabat-sahabat, kita semua diundang oleh Jabir untuk makan di rumahnya. Kaget Jabir. Ya, kan Jabir bisik-bisik, ya Rasul ajak 10 orang aja. Tiba-tiba Nabi teriak. Itu yang lagi kerja semua orang-orang lapar, Pak. Ya, yang diajak ini orang lapar, ribuan ini. Kita semua diundang oleh Jabir. Oh, deg-degan Jabir, pucat mukanya. Pulang ke rumah dia. Dia pulang ke rumah bilang sama istrinya, wahai istriku, gawat ini. Kenapa? Semua yang ada di Khandaq ini semua
diundang semua oleh Nabi, diajak semua yang lagi gali parit semua diundang ke sini untuk makan. Kamu gimana sih? Kan tadi aku udah pesan berkali-kali, bisikin aja udah aku bisikin, tapi Nabi yang manggil. Terus Nabi pesan apa? Kata Nabi jangan dibuka di tempat sampai Nabi datang. Ya udah, kata istrinya ya udah kalau itu sudah perintah Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad datang. Ya. Mana tempatnya ini? Akhirnya dibuka tempatnya sama Nabi. Nabi langsung ya, yang ngambil itu roti diisi daging. Masuk 10 orang. Suruh masuk 10 orang, dibagi-bagi itu makan. Ya, udah dapat keluar, masuk lagi 10 orang. Nabi yang nyambil semua. 10 orang keluar, 10 orang keluar. 1000 tuh makan semua. Ya, setelah itu apa? Nabi nyuruh udah makan semua di pasukan. Baru Rasul bilang kepada keluarga Jabir, silakan kalian makan. Ya, ditutup lagi sama Nabi, silakan kalian makan. Itu pas dibuka kata Jabir, itu makanan roti sama dagingnya seakan-akan utuh, gak berkurang sama sekali. Shallu ala Muhammad. Ya, ini apa? Termasuk mukjizat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanan sedikit bisa jadi banyak. Nah, ini juga dikisahkan dalam kitab Fiqhus Sirah karya Syekh Ramadan Al-Buti. Nah, di sini bisa kita ambil pelajaran lihat Nabi besar Muhammad. Rasul nggak mau kenyang sendirian. Rasul nggak mau enak sendirian, sahabat-sahabatnya lapar. Ya, padahal lapar itu cuman susah sementara, sakit sementara di dunia. Tapi Rasul nggak rela. Rasul nggak rela enak sendirian, kenyang sendirian, sahabat-sahabatnya, umatnya sengsara. Rasul nggak rela. Lalu bagaimana nanti di akhirat? Kira-kira Rasul rela nggak umatnya masuk neraka? Ya tidak. Ya, inilah ardo wa wahidun min ummati finnar. Apa kata Nabi? Aku tidak ridho satu pun dari umatku masuk ke dalam api neraka. Makanya pernah datang atani atin min indi rabbi fa khayyarani baina ayyudkhila nisfa ummatil jannah wa baina syafa'ah fakhtartu syafa'ah wa hiya liman mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Itu kata Nabi, pernah atani atin min indi rabbi, datang utusan dari Tuhanku, dari Allah. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Fakhayyarani, ngasih pilihan. Ya Rasul, kau dapat pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau pilih antara dua. Separuh umatmu masuk surga, atau kau milih kau bisa mensyafaati mereka. Apa kata Nabi? Apakah Nabi pilih nih separuh umatnya masuk surga? Berarti kalau separuh umatnya masuk surga, separuhnya masuk neraka. Rasul nggak ridho, nggak mau. Fakta tuh syafaat, enggak. Aku nggak mau separuh umatku masuk surga. Aku pilih syafaat. Ya. Jadi pilih bisa mensyafaati, bisa nolong umatnya. Fakta tuh syafaat. Ya. Wa hiya liman mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Akhirnya Allah izinkan untuk memberi syafaat, dan semua akan mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad dengan syarat tidak kafir, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dia orang Islam, maka insya Allah kalau dia mati dalam keadaan muslim, maka dia nanti akan mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan tapi syafaat Nabi itu macam-macam. Ada syafaat Nabi ya, yang seharusnya ini orang mampir di neraka nggak jadi mampir, langsung ke surga. Ada juga syafaat Nabi ya, yang udah terlambat. Ini orang udah keburu nyemplung di neraka ya, baru dapat syafaat Nabi. Tapi kita nggak tahu, itu baru ditolongnya setahun 2 tahun, kita nggak tahu. Ya, itu masuk neraka sesuai kadar dosanya. Ya, baru nanti dicari sama Nabi itu. Dicari siapa yang masih punya iman meskipun sebiji sawi, itu apa? Diselamatkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Orang kalau nggak punya amal soleh nggak bisa masuk surga. Tetap kalau nggak punya amal soleh nggak bisa masuk surga. Ya, karena masih ada iman aja. Itu masih ada apa? Syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua
termasuk orang-orang yang mendapat syafaat Nabi, dan semoga dapat syafaat Nabinya nggak terlambat. Ya, semoga nggak mampir di neraka, langsung masuk ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Ya, jadi intinya kesimpulan dari hadis ini riwayat Jabir bin Abdullah, bahwasannya yang pertama itu Nabi besar Muhammad SAW kalau ada sahabatnya yang sakit, ya itu dijenguk oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan ketika Nabi besar Muhammad ngejenguk, ini sahabatnya sholat. Ya, jadi orang sakit jangan sampai nggak sholat, tetap sholat wajib. Ya, nah di sholat, tapi sholatnya salah, sujud di atas bantal, ditegur sama Nabi besar Muhammad. Ya, kalau nggak bisa sujud secara normal, cukup dengan menundukkan kepala dan badan. Yang penting sujudnya lebih bawah dibanding rukunya. Ya, baik, semoga kita semua diberikan sehat walafiat hingga akhir hayat, sholat dalam keadaan berdiri dalam keadaan normal. Amin, Allahumma amin. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Dia pertama diri itu ruku diri duduk, masih bisa diri, tapi begitu pas sujud diri duduk itu khawatir ini akan sujud lebih tinggi daripada itu kan. Jadi rukunya berdiri, jadi dia berdiri ruku, dan begitu sujud kan dia sujud dia duduk di situ. Oh ya. Jadi sedikitnya itu posisinya. Iya. Baik, pertanyaan sangat bagus. Itu bagaimana dengan orang yang sholat kadang berdiri, kadang duduk, ya. Jadi gerakan yang kita bisa tetap kerjakan secara normal. Gerakan yang kita bisa tetap kerjakan secara normal. Yang nggak bisanya aja, yang kita lakukan tidak secara normal. Misalnya ruku kita masih bisa, maka tetap ruku seperti biasa. Ya, oh saya sholat lah, ya, saya berdiri kan misalnya. Tapi saya siap-siap nih bangku. Nanti kalau saya gemeter, saya nggak kuat, saya duduk boleh, begitu. Ya, tapi dia berdiri dulu nih, berdiri. Ruku bisa dia, bisa ruku. Nah, ruku normal. Nah, pas sujud ke bawah dia nggak bisa. Misal, maka dia duduk di bangku cukup begini, maka itu sudah boleh. Ya, kalau itu memang dia tidak bisa. Tapi kalau selagi dia masih bisa untuk sujud dalam keadaan normal, maka tetap diusahakan sujud secara normal. Jadi sekali lagi, ya, gerakan yang mana kita masih bisa kerjakan, tapi gerakan yang kita nggak bisa, maka itu yang dianggap rukhsah, yang dimaafkan dalam agama. Ya, jadi itu nggak ada masalah. Apabila memang dia gerakannya nggak bisa, itu nggak ada masalah. Ya, intinya kembali ke dia lagi. Ya, dia yang lebih tahu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, ada lagi? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaan sangat bagus. Ya, doa, zikir, ya itu hampir sama, dan memang dalam sholat itu isinya itu doa, zikir, Al-Quran. Ya, doa, ya doaul iftitah. Kenapa disebut doaul iftitah? Karena isinya doa. Ya, isinya doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga isinya adalah pengakuan bahwasanya apa? Kita ini hamba Allah, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, ya, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Nah, itu doa. Ada juga Al-Quran, dan ada juga zikir. Zikir apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga sami Allahu liman hamidah, ya, semoga Allah mendengar orang-orang yang memujinya, yaitu zikir. Tapi juga doa juga. Jadi zikir sama doa ini hampir sama di dalam sholat. Kenapa? Ya, karena zikir itu ingat Allah. Doa juga sama. Doa juga ingat kepada Allah. Jadi hampir sama tuh.
zikir sama doa. Ya. Adapun nanti kalau habis sholat, ya kalau habis sholat itu afdolnya bagaimana? Baca Quran apa zikir? Kan afdol ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdolnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Nah, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah kita langsung baca Quran? Itu memang baca Quran itu paling afdol secara normal. Akan tapi dalam waktu-waktu khusus habis sholat, maka afdolnya apa? Zikir dulu. Ikutin yang dikerjakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, zikir sebagaimana yang biasa dibaca di Masjid Al-Faizin. Ya, kita ikuti imam zikir seperti biasa. Ya, habis zikir baru kita baca Al-Quran. Baik, jadi seperti itu. Adapun yang di dalam sholat, zikirnya, doanya, ya itu sudah ditetapkan oleh Nabi besar Muhammad. Jadi kita ikut saja. Jadi kita ikut saja, nggak perlu kita nambahin zikir-zikir yang lainnya. Nanti habis sholat baru kita zikir sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Baik, mungkin itu. Ya, jadi mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat, mendapat ilmu yang barokah. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya. Alhamdulillah kemarin kita sudah menjenguk 2 jamaah kita yang sakit. Ya, ini perlu saling info, saling kabar. Ya, karena kita kalau nggak dapat info, kita nggak tahu ada tetangga kita, ada saudara kita yang sakit atau yang wafat, kita nggak tahu. Jadi kita saling mengabarkan. Ini kalau ada jamaah yang sakit, ya, atau jamaah yang wafat, saling info mengabarkan. Ya, bisa laporkan kepada Aan, ya, kepada marbot yang ada. Nanti ia akan mengabarkan kepada semua pengurus. Kemarin kita sudah menjenguk Pak Sanusi dan juga Pak Sueb. Ya, Pak Sanusi sakit kemarin. Ya, dan juga Pak Sueb juga sakit, tetanggaan tuh. Jadi kita sekalian, ya, semoga yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang wafat di antara jamaah kita yang memakmurkan Masjid Al-Faizin, ya, semoga diterima amal solehnya, diampuni dosa-dosanya, diterangi kuburnya, dan kita semua semoga panjang umur, sehat walafiat hingga akhir hayat, bisa sholat dalam keadaan berdiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena ya rahman rahimin ya rahman rahimin ya rahman rahimin farij alal muslimin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.